Tuh. Kemudian pihak kampus pun mengatakan, kalau memang ibu tidak bisa melakukan dinas yang sudah ditentukan dari kampus, ibu tidak bisa melanjutkan perkuliahan di sini. Tidak mungkin kami melakukan atau merubah peraturan di kampus ini demi satu orang. Perkenalkan, nama saya Santana Tarigan. Saat ini saya tinggal di kota Medan dan memang saya asli orang Medan. Jadi, pada saat bulan 11 tahun lalu, saya baru saja selesai perkuliahan saya di jenjang sarjana. Kemudian saya ingin langsung melanjutkan perkuliahan saya di jenjang profesi. Dalam hati saya mungkin itu sangat mustahil untuk dilakukan, dikarenakan di mana-mana kampus menerima mahasiswa baru itu di bulan 9, sedangkan saya baru lulus di bulan 11. Kemudian saya tidak pernah untuk berkecil hati ataupun putus asa, tetapi saya coba apakah masih bisa atau tidak. Kemudian saya pergi ke kampus dan saya bertanya ke pihak kampus apakah masih bisa apa tidak, dan mereka menjawab iya. Kemudian saya senang. Ternyata yang saya inginkan itu sudah bisa dilaksanakan, dan saya pun mencoba seleksi di kampus tersebut. Akhirnya saya lolos. Kemudian saya pun melunasi segala administrasi di kampus. Kemudian saya pulang ke rumah dengan hati yang sukacita. Saya beritahu ke keluarga bahwasanya saya bisa melanjutkan perkuliahan di tahun ini. Ketika sudah memasuki jadwal dinas dari kampus, saya mendapatkan informasi bahwasanya rumah sakit yang saya tempati itu harus masuk pada hari Sabtu. Di situ saya sangat khawatir, gelisah, bahkan saya hampir putus asa dikarenakan biaya administrasi yang saya kirimkan ke kampus itu cukup besar menurut saya. Tetapi di malam hari itu juga saya tetap berdoa kepada Tuhan agar diberikan tuntunan dan penyertaan agar saya bisa menghadapi pihak kampus. Kemudian keesokan harinya saya datang ke kampus dan mengatakan saya tidak bisa mengikuti dinas pada hari Sabtu. Kemudian pihak kampus pun mengatakan kalau memang ibu tidak bisa melakukan dinas yang sudah ditentukan dari kampus, ibu tidak bisa melanjutkan perkuliahan di sini. Tidak mungkin kami melakukan atau merubah peraturan di kampus ini demi satu orang. Di situ saya sangat kacau mendengarkan apa yang dikatakan pihak kampus. Di situ masih tetap berdoa kepada Tuhan untuk memberikan solusi apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba salah satu dosen dari kampus tersebut mengatakan, kalau memang ibu mau lanjut tetap di kampus ini, ibu bisa mencari tempat kerja di mana ibu bisa libur pada hari Sabtu. Di situ saya sempat bahagia, tetapi saya khawatir karena saya disuruh mencari pekerjaan dalam 1 hari 1 malam. Sedangkan saya baru wisuda, ijazah saya belum keluar. Saya berpikir, apakah masih ada tempat kerja yang bisa menerima tanpa adanya ijazah? Tetapi saya tetap percaya bahwasanya Tuhan memiliki solusi dalam perjalanan saya. Hasilnya nih ini. Sabar ya anaknya. Saya pun pulang ke rumah dan saya mengatakan kepada orang tua, keluarga di rumah, dan kami itu tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dan saya dibantu sama orang tua, salah satunya ada teman dari papa saya. Dia saat ini kerja di salah satu rumah sakit, dan berkat dari tuntunan Tuhan, saya pun diterima di tempat kerja tersebut. Dan hingga saat ini, saya bisa bekerja selama 1 tahun tanpa terhalangnya namanya hari Sabtu. Walaupun untuk memperjuangkan hari Sabtu, saya harus masuk dari pagi hingga malam. Memang itu sangat melelahkan, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, semua rasa lelah yang saya hadapi itu bisa terlewati.
pada saat saya melewati perkuliahan ini menjadi inspirasi bagi saya, seperti di ayat Matius 6 ayat 33 yang isinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya ketika kita setia kepada Tuhan, maka semua yang kita hadapi, semua yang kita gumulin akan dicukupkan oleh Tuhan dan akan disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Demikianlah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.